Dari tadi saya menanyakan tentang sejarahnya Kanjeng Nabi Khidir. Yang saya penasaran itu pada saat Kanjeng Nabi Khidir ngasih 3 pertanyaan ke siapa ya, Bah? Kanjeng Nabi siapa ya? Maksudnya pertanyaannya bagaimana? Maksudnya jangan kamu bertanya yang waktu sejarah, kalau nggak salah itu risalah tentang di dalam Al-Quran yang bergurunya Nabi Musa atau siapa, Yaitu tapi tidak boleh bertanya. Kalau sampai bertanya 3 kali, yaitu salah satu pertanyaannya itu tentang kenapa perahu ini dibocorin, terus itu, Bah. kenapa ada rumah ambruk itu dibiarkan, terus kenapa ada anak kecil dibunuh kok dibiarkan. Nah, yang saya penasaran itu hakikatnya gimana, Bah? Pada hakikatnya itu seperti halnya tentang tadi yang saya bilang, semuanya itu berdasarkan dari kesempurnaan uraian. Nah, sebelum saya jawab, saya rekrut dari awal dulu ya, tentang pembelajaran agama tadi yang saya bilang. Maka tadi mau saya uraikan tapi ditutup, ya enggak apa-apa, ini saya lanjutkan lagi. Artinya begini, Mas, kita beragama itu mencari Tuhan. Pertanyaan, Tuhan itu apa? Kalau dicermati lagi, Tuhan itu nama, Mas, jangan salah, Tuhan itu nama. Pada hakikatnya dia tidak bernama. Kalau kita bicara tentang ketuhanan, uniknya di mana? Setiap manusia pasti punya agama. Nah, kalau kita cermati unik, khususnya di negara Indonesia ini ya, agama yang ada pertama itu Hindu-Indonesia. Iya. Ya, siapa Tuhannya Hindu? Kalau bukan Sang Hyang Widiwasa. Ya kan? Iya. Itu kalau kita cermati secara nama berarti eyang. Sing kuasa kue eyang. Baru Buddha. Siapa Tuhannya? Siapa panggilannya? Om Santi. Om. Berarti Om setelah eyang Om. Iya kan? Nah, setelah itu digelari lagi Tuhan Ibu, Tuhan Bapa. Apa enggak unik? Iya. Nah, kita yang beranggapan bahwa inna dina indallahil Islam, agama yang paling dimuliakan itu adalah agama Islam, kita itu enggak ngeh bahwa pagelaran nama Tuhan kita itu siapa. Mas, contoh, ada bangunan megah, ada cewek cantik, saking cantiknya kita kaget ngomongnya apa? Masya Allah. Masya Allah. Kan? Iya. Kalau kita cermati, itu loh adanya. Nah, kita kembali tentang nama-nama itu, kita kembalikan kepada asal pokoknya, yaitu Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhan itu adalah utuhnya suatu uraian. Uraian apa sih, Bos? Tapi ayat mewujud jadi satu, maka lahirlah istilah Tuhan. Nah, Al-Quran bilang, kemana wajahmu menghadap, di situ wajahnya Tuhan. Ada orang Kristen bilang, wah Tuhannya orang Islam mah pantat. Kita telan mentah, kita nggak terima. Tapi kalau kita tahu tentang pelajaran yang saya ucapkan, itu betul. Karena apa? Sesuai dengan ucapan Al-Quran, kemana wajahmu menghadap, di situ wajahnya Tuhan. Itu Tuhan. Tapi harus kita tahu uraiannya. Kenapa ini tembok ini disebut Tuhan? Karena utuhnya suatu uraian, bubuk, semen, cat dan tata benget, dan ini tembok karane. Iya. Well, maka kalau kita cermati terus, ada lagi bicara tidak ada nama kecuali nama Allah yang Maha Kuasa. Yo arane Ali Basori, Samben Roy, kayak Arthur Ade Pamungkas, dia Pajar, terus dia siapa kon? Yudi. Angger dicermati, ngerti tentang perkara nama, dibuka wis. Hatta sampean misalkan namanya palsu sekalipun, itu terlahir daripada naluri Roy. Bahasa daripada Roy itu sendiri secara filosofis saja itu adalah simbol kecerdasan. Yudi maknanya nyudah. Yuda asal dari kata Yuda, nyudah. Berarti nyudah kecerdasan. Karena apa nyudah kecerdasan? Berawal dari apa? Berawal daripada Ali Basori. Ali itu maknanya tinggi, Basori berpengetahuan. Maka terbitlah Pajar. Setelah terbit Pajar, maka lahirlah Arthur Ade Pamungkas, raja sing disegani. Jadi bukan suatu kebetulan kalau kita tahu itu. Nah, intinya tentang orang
seperti halnya tadi ya tentang penjurusan, maka kita harus memahami tentang agamanya apa Tuhannya dulu. Kita pahami lah ayatnya apa, awaludin ma'rifatullah akhirudin ma'rifatullah, modalnya di mana. Maka saya menemukan itu pada saat sendiri apa bunyinya, awaludin ma'rifatullah akhirudin ma'rifatullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Awalnya kita beragama mengenal Allah yang esa, begitu juga akhirnya mengenal Allah yang esa. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Kaji diri, kaji rasa, ikut jadi modal utama. Kaji diri, pengerti suci, kaji rasa, bongkar rahasia. Rahasia Allah yang esa meliputi jagat raya. Nah, bicara tentang yang esa, ya tak jabarnya tentang Tuhan. Yang esa itu ada 4 perkara unsurnya. Api, angin, air, bumi. Api itu esa. Bukan 1, 2, dan 3. Hanya saja karena tempatnya berbeda, muncul ning korek darane api korek, muncul ning kayu api kayu bakar. Ya. Iya. Pendahan itu esa loh kalau kita cermati. Biji api. Iya kan? Iya. Hanya tempatnya beda, namanya pun beda. Air pun esa. Hanya saja karena tempatnya beda. Ning Blumbang darane banyu Blumbang, ning Kocok darane banyu Kocok, ning laut darane banyu laut. Iya. Angin pun esa, bukan 1, 2, dan 3. Iya. Bumi pun esa, bukan 1, 2, dan 3. Nah, keesaan itu disebut disatukan, kemudian adalah lahir disebut gelar Tuhan. Maka tidak salah seluruh agama mengembalikan kematian jasad itu macam-macam. Ana sing dibakar, ana sing dilarung ning laut, ana sing dipendem, ana sing digantung nang awang-awang. Iya. Semua itu benar. Tapi kalau kita nggak memahami semuanya itu, kita akan menyalahkan satu sama lain. Sebenarnya belajar agama kayak orang beda belajar nyawang udut, bos. Contoh kita tak dedekan. Nek aku ngilenge sebelah kene, mesti ditakoni wujude rokok gudang garam jaya kaya apa mesti nyung ceritane iki. Iya. Lah sing ngurus sebelah kene mesti ceritane iki. Sing ngurus sebelah kene mesti ceritane iki. Sebenarnya bener kabeh, tapi karena nyung gurung pahamin sebelah kene, mong disalahkan, ngamuk. Maka jangan disalahkan kalau ada antar Islam itu perangan. Karena takbir Allahu Akbar, karena sholawat tapi gontok-gontokan. Gelut, karena orang pada tapi yang sing paham konsep muni Islam, yaitu isi seluruh alam wis dipahami kabeh. Insyaallah Mas, urip tentrem ayu. Karena kita itu akan berkesadaran bahwa sejatinya aku adalah kamu, kamu adalah aku. Hanya saja kita beda wadah. Ini pada saat kita berceramah menggelarkan tentang hakikat ma'rifat atau menggelarkan tentang hadis dalil, sejatinya itu wadah kita itu sedang diinteraksikan oleh Allah melalui kesadaran ilmu-ilmu sifat terdahulu sing ngawung jabaraken aku tentang saripatine wong sing wis pada mati. Nah, terkait dengan bahtera, jadi tercipta ning kono bahtera. Kenapa aku menceritakan tentang bahtera? Karena tema utama itu tentang pertanyaan Nabi Khidir. Jadi kan bahteranya dulu, ya kan? Bahtera yang diceritakan tentang Nuh itu sendiri sejatinya itu adalah palka-palkanya jadi nama-nama Nabi. Kalau kita sadari, jasadiah kita ini tercipta daripada unsur nama-nama para Nabi terdahulu. Dari Nabi Sulaiman, dari Nabi A sampai Z. Mereka sudah tidak ada, namun rasa mereka itu abadi sepanjang masa, dan rasa mereka itu mempengaruhi tumbuhan-tumbuhan yang kita makan, menjadi saripati, merasuk ke dalam diri kita, kemudian mendidik kecerdasan kita, bos. Nah, kembali tentang pertanyaan Nabi Khidir, kenapa ada 3 pertanyaan itu? Itu sebenarnya pertanyaan itu bukan sekedar pertanyaan, tapi sebelum dipertanyakan itu sudah ada pengabaran di dalam saksi dalam diri kita. Yang di dalam surat Al-Hujurat ayat 7 menerangkan, ketahuilah bahwa sesungguhnya di kalanganmu ada Rasul. Nah, kayak Kanjeng Nabi Khidir, wong wis ibaratnya bertugas menggelar tentang kebatinan atau di dalam kedalaman samudra atau batinia kita.
Dadi wis cara kasare pakar. Weruh sajroning winara. Lho. Kenapa diterapkanane kowe nek ora salah ning Nabi Musa? Sing gak disantri kan Nabi Musa apa Nabi siapa? Karena apa? Itu untuk menyempurnakan syariat. Ben aja timplang. Karena petunjuk sing kuasa kowe pura warna loro. Tapi di balik loro kowe dipecah-pecah nganti papat. Warna loro ini kepribadian. Allah itu memberikan dua petunjuk. Lahir batin, lahir ana loro, batin ana loro. Lahir wujudnya ning di Arab. Ya wujud pertama, kedua Jawa. Ya petunjuk lahir ya ada. Batinnya ning di kegoiban alam semesta dan kegoiban diri kita. Mulanya akhir kemudiannya terbias tentang ilmu syariat terkait hakikat makrifat. Itu sebenarnya langkah-langkah. Syariat jembatannya makrifat. Hakikat jembatannya makrifat. Dua yang diduakan. Kocake ana istilah kabeh kowe iki sebenarnya siji. Wit siji woe loro cabang papat kembange songo godhonge tanpa wilangan iku sing dadi kiasan. Kiasan kanggo manungsa ben padha eling sing kuwasa sregep nglampahi padha nggo sang besok yen sedo. Coba dicermati. Enyong pe bocah, tapi kening apa bisa melantunkan kalam-kalam tua. Itu bukan serta-merta karena nyong belajar dan terkenal, tapi harta nyong belajarnya Allah melalaikan nyong kelalen. Jadi semua itu sokot tuntunan. Dan satu hal yang perlu kamu pahami semua, ini bukan kebetulan, tapi suatu ketentuan. Memang wengi piye ning dina Sabtu piye aku diperintah kongkon gelar Sab sing pitu. Sudah dari simbol ditunjukkan pitulungan panjenengan kabeh. Dan bukan suatu kebetulan juga bahwa kita itu berlima. Pitu karo lima kowe pitu lima pitunjuke wong sing ahli agama disatukan dari 12 kasih sing maha kuasa ben dadi pelajaran kita itu ngerti sempurnane syahadat. Sah saat kita mengenal adanya zat apa sih bos? Zat yang maha meliputi. Sing wong Islam ngarani zat laisa kamisli syai'un, sing wong Hindu ngarani cahaya aksobia, sing wong Buddha ngarani cahaya rasa sambal. Beda nama tapi maknanya kue juga. Atau yang disebut sumber kehidupan. Aku sering bilang berkali-kali, untuk mengenal Allah tidak perlu kitab hadis dan dalil. Kenapa? Alasannya apa? Kita buka. Zaman Rasul Kanjeng Nabi Muhammad, ya, itu belum ada agama Islam. Baru kata namanya tok bakal ada. Nah saat beliau menginjak dewasa, beliau itu masuk ke Gua Hiro. Kalau saya cermati Gua Hiro itu gua keheningan dalam diri, cuma diwujudkan secara syariatnya sebuah gua. Nah di situ beliau itu mencari berpikir di dalam diri sebenarnya pusara kehidupan itu apa, siapa dan di mana. Ketemu mulanya dilahirkanlah istilah nafs. Di dalam keheningan beliau itu cuma bernafas bolak-balik nafas. Dari kemudian ini ketemu pikir, oh jebule sih dari salah kami seperti ini apa kan dia tidak berwujud namun bisa mewujud. Dia yang mengawali dan dia juga yang mengakhiri. Angger laka kowe modar kabeh wong. Iya. Nah cara pengenalannya seperti apa? Tak tengadahkan tangan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiup. Nah kok kerasulan sejati mulai bersaksi. Apa itu? Rasanya Kanjeng Nabi. Dia itu akan mengabarkan pada saat meniupkan tangan, meniup telapak tangannya. Oh, jebule piye lho sing darani Allah. Ada dan tidak ada. Siapa yang bersaksi? Rasa atau Rasul. Nah, rujukan daripada Kanjeng Nabi itu sendiri itu bagaimana cara merujuknya? Tentang nama. Kita ambil dari nama pertamanya, Muhammad. Muhammad itu bahasa Arab. Kalau kita tarik ke ranah Indonesia, Muhammad itu maknanya pemimpin.
Muhammad yang di sana kebetulan dilahirkan oleh seorang ibu bernama Aminah. Iya. Kalau kita cermati secara dalam lagi, kalau kita mengaku diri kita itu adalah pemimpin atau Muhammad sesuai dengan kata Al-Quran, sesungguhnya aku ciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Khalifah itu kan berarti pemimpin, Iya. ya kan? Iya. Kita cermati bos, melalui ketenangan diri kita, kita cermati ternyata Muhammad maknanya pemimpin. Sebagai seorang pemimpin kita itu harus mampu melahirkan sifat amanah. Nah di sana secara wujudnya dilahirkan oleh seorang ibu bernama Aminah, punya bapak namanya Abdullah. Maksudnya kalau kita sebagai seorang pemimpin mau melahirkan sifat yang amanah, maka sejatinya kita lah abdine Gusti Allah, ya sempurna dari Allah. Maka barang siapa yang ingin mengenal Allah tapi beranggapan bahwa Rasulullah sudah tiada, sampai kelenger modar ngurak bumi, orang bakalan kenal Gusti. Karena apa? Kalau Kanjeng Rasulullah meninggal, tidak ada umat. Nah untuk tidak menelan mentah, berarti kita harus paham, oh ternyata yang disebut rasa Rasulullah itu adalah rasa kita. Jadi Rasul itu bersemayam di dalam setiap diri. Maka pada saat tahun 2017 aku sempat menjabarkan kepada 3 negara, Indonesia, Abu Dhabi atau Arab Saudi, dan Malaysia. Di situ aku jabarkan sesuai dengan pemahaman rasanya aku, ternyata daripada Rasul, rasa itu ada lagi nama-nama lainnya, yaitu apa? Rasa, raso. Rasa bahasa Melayu, raso Minang. Tapi maknanya satu, yang disebut rasa adalah utusan penyampai kabar dalam diri. Kudu dari Allah loh, dari diri, tapi dari dalam diri, diri ini dari siapa? Allah. Nah diri itu ada 2, diri lahir, diri batin. Itu perlu kita pahami. Makanya untuk supaya kita tidak menjerumus kepada jurang kesesatan, terkadang barang siapa yang ingin mengenal Allah dengan lantaran aku, ya tak modeli nganggo nek lawon alias kain mori, tujune eben elingan mati. Wong harus kelingan mati mesti uripe ngati-ati, wong gak ngati-ati mesti lakune mumpuni. Aja njaluk dadi wong pinter. Wis akeh wong pinter. Aja njaluk kiai wis dadi kiai. Tapi mintalah kalau memang kamu punya Allah, maka mintalah supaya diri kamu itu menjadi orang bodoh yang bermanfaat. Cara wong Jawa dadi wong bodoh nanging sing kanggo. Insyaallah kok kepenak. Pambeli nyung darani edan, pambeli nyung darani wong ora beriman. Urusan mereka. Sebenarnya urusan saya itu bagaimana caranya aku melebarkan sayap berkasih sayang karo lingkungan. Nah, saya tegaskan lagi, barangkali kurang paham jawaban saya tentang Nabi Khidir yang melarang 3 itu ada jawabannya itu dalam batin kalian masing-masing. Artinya ya, kamu punya diri, kamu punya wadah, kamu punya jasad, ke aja nganti bocor. Atine kowe kudu cermat, atine kudu urip. Karena hakikatnya wujud badan kita ini adalah bahtera, huruf ba. Seperti perawi apa ya? Iya, titiknya itu itu hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bahtera ini akan hidup, badan ini akan hidup kalau hati kita hidup. Maksudnya apa? Kita akan dimampukan berkasih sayang kalau hati kita itu ingat dengan Allah. Tapi perlu kita pahami, hati ini bisa hidup berawal dari apa? Hidupnya hati kita itu ciri-cirinya mengenal ismi ilahiyah asmaul husna, berkata-kata baik, berkata-kata bijak. Namun perlu kita pahami, lahirnya kata-kata bijak itu berawal dari awalnya itu mani yang dimasukkan ke dalam rahim yang didasari kasih sayang, bukan seperti binatang, tapi disatukan melalui ucapan syahadat, keesahan tentang adanya zat disatukan antara cewek cowok manusia. Karena apa? Kok harus seperti itu? Karena kita itu mengaku umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau nabi yang lain beda, karena apa? Manusia. Asal kalian tahu, manusia itu kalau kita rekrut lagi itu unsurnya ada 4 bos. Seperti halnya tadi saya bilang, Tuhan itu utusnya suatu orang itu 4 unsur, manusia pun 4. Dari mana 4-nya? 1, Adam.
dia seorang manusia tidak punya ibu, tidak punya bapak. Itu pertama, manusia pertama. Yang kedua, Hawa, dia punya bapak, tidak punya ibu. Siapa bapaknya? Ada, karena lahir daripada petikan tulang rusuk ada. Yang ketiga, Nabi Isa, dia lahir dari seorang ibu yang tidak punya bapak. Nah, kita umat Nabi Muhammad, kita lahir daripada ibu dan bapak. Maka itu tadi saya bilang ada istilah wit siji wae loro cabang papat kembangnya sana godhong ingkang kawilangan. Itulah alasan kenapa kita kadang sebagai orang Jawa ana unsur sedulur papat limo pancen. Itu alasannya. Tentang runtuhnya tembok itu gimana Pak? Sama. Jadi kalau kita tidak kontrol di dalam pun cerita tersebut itu kan, kenapa runtuhnya tembok itu? Kalau tembok itu tidak diruntuhkan, nggak bakalan tahu di situ ada harta, ada benda. Maknanya itu sebenarnya lahiriah kita sendiri. Kalau lahiriah kita nggak dicoba, nggak diuji, nggak diterpa, kita nggak bakalan tahu talenta apa yang kita punya. Bakal jadi apa kita itu kita nggak bakalan tahu. Jadi pentingnya kita dihujat orang lain itu tujuannya itu adalah Allah sedang mewujudkan supaya kita itu jadi orang, bukan orang-orangan. Tentang anak kecil yang dibunuh itu hakikatnya apa Pak? Nah, tentang makna daripada hakikat anak kecil yang dibunuh, sebab di situ diceritakan kalau tidak dibunuh nantinya akan membunuh orang tua. Ya. Itu hakikatnya itu pada saat kita masih kecil, itu kita itu dituntut untuk meredam nafsu kita, memporak-porandakan atau menghardik nafsu kita agar tidak belandrang. Sebab kalau kita belandrang, contoh begini Mas, orang tua kita itu lulusan SD bahkan tidak sekolah. Lah kita terkadang jadi menteri, jadi sarjana, jadi tenaganya. Kalau kita nggak ditanamkan, nggak diruntuhkan secara filosofi yang tadi, kita bisa saja menyalahkan orang tua. Kalau saya mengerti apa? Wong sekolah be ora. Itu hakikatnya di situ. Bukan membunuh, sifat-sifat sing Ya itu salah satunya. Jadi dari kecil kita itu dituntut membunuh atau memporak-porandakan itu loh maksudnya. Jadi kita itu dari kecil dididik supaya bisa ngerasa lan rumangsa aja kadiran rosa. Dididik gongkon susah, gongkon payah. Itu hakikat. Nah tentang perahu sing dibocori, kita itu dididik supaya tidak sombong. Sehebat semegah apapun kita itu harus punya kesadaran bahwa kita itu sebenarnya itu babi bu. Kalau aku langsung bahas babi bu bakal bisa burak, mungkin kalian bingung. Tapi saya jabarkan dari Guru Wijaya. A, ba, ta, sa, ja, ha. Nggak usah jauh-jauh. A, I, U, ba, bi, bu, ta, ti, tu, sa, si, su, ja, ji, ju, ha, i, bu. Maknanya, kalau Allah yang bicara, Allah iku urip, babi bakal bisa memburak. Tapi kita manusia yang bicara kita, berarti kita itu punya rasa dan rumangsa. Aku iku urip bakal bisa burak. Tapi tidak turut orang sekabehane, orang burak sekabehane. Sasisu syarat siap sujud di diri kita sebelum sujud kepada orang lain. Itu kenapa agama mengharamkan kita sujud kepada siapapun. Orang tua kita pun kalau kita sekedar sujud nggak tahu maknanya itu nggak boleh. Jangan salah. Kita harus tahu maknanya sujud kita itu seperti apa. Karena pada hakikatnya kalau kita mau sesumbar, makna daripada wali awam, syariat wali awam di alam dunia ini adalah kedua orang tua kita, bos. Tapi pada hakikatnya wali awam itu adalah pribadi kita sendiri, awam di mata Allah. wali tanpa nama ya Pak? Semua bernama, tadi saya bilang semua bernama. Tapi kalau sudah dibilang wali tanpa nama, karena sudah ada kesadaran bahwa tidak ada nama kecuali nama Allah. Maka pada saat saya pernah lihat di YouTube, Gus Jafar itu bilang, misalkan bicara sama Agus ya Tuhan Agus. Itu kan sebenarnya kalau kita cermati siapa Tuhan itu? Tuhan itu jasad. Jasad kita inilah Tuhan. Karena wujud.
disebut Tuhan. Pengen lebih sinkronnya lagi, coba kamu baca Al-Quran. Kalau di situ ada makna yang mengisyaratkan tentang Tuhan, maka gantilah nama Tuhan itu dengan jasad. Mesti nanti ketemu. Setiap hari kita dilayani oleh Tuhan. Makna daripada kata itu di dalam Al-Quran sebenarnya itu ini. Contoh, kita haus. Maaf ini nggak tahu punya siapa, saya minum ya. Kita haus. Yang haus itu sebenarnya siapa? Ini nanti akan ada uraian yang namanya tadi manusia. Yang haus itu ya tadi yang mengenal aja naluri atau si rasa inilah yang haus. Karena setelah diminum ternyata yang merasakan si rasa itu sendiri. Nah jasad ini cuma bertugas mengantarkan capek Tuhan. Setelah utuh menjadi tujuan persembahan, mempersembahkan kepada si utusan atau si manusia itu sendiri. Maka kalau kita sayang Tuhan, kalau kita percaya adanya Tuhan, jaga jasad kita agar tidak celaka, bos. Kadang-kadang kita nggak sadar, setiap hari kita menghinakan Tuhan. Ditakoni wong goro. Kita menghinakan Tuhan loh. Maka jangan salah kalau kita itu senantiasa diliputi melarat. Kenapa kita ngaku Tuhan kaya tapi kita melarat? Karena kemelaratan itu terpanggil oleh kebohongan kita sendiri. Demi Allah. Angger wong urip kabeh bisa jujur. Jangankan dunia maning orang mereka. Seluruh isi jagat raya itu kan untuk kepada kita asal kita jujur. Bukan serta merta jagung bisa neropong mana mene. Paduan teman. Mereka yang di sana itu akan hadir kepada di hadapan kita sendiri kalau kita bisa jujur. Maka itulah yang akhir kemudiannya aku terjun hal pengkajian judi. Pada saat aku berjudi itu sejatinya sedang belajar membangkitkan kejujuran dalam diri. Belajar piling, anggar memang yang pilingnya bener, oh pan metu sakian jebule metu sakian, berarti yang wis murni Allah ngridhoi. Tapi kan tidak serta-merta terus-terusan kayak kowe. Fitrah kita itu kaum comberan. Tapi seenggaknya kita mau belajar. Mulane selalu tak tutup dengan kalimat oleh ya kena, ora oleh ya kena. Karena apa? Kabeh kena mbok ora kena kersane sing Maha Kuasa. Lah tujuan ini kudu bukan berarti ini itu kan aku wis ngomong. Terserah mau malu mbah pan ngundang bajingan dan rakyat itu hak mereka. Mending sing ngerti nyong karo sedaya nyong. Ngono lho. Berarti yang goro kowe gorohi rohani. Iya. Kok capek wong Jawa ngomong kan ngerti wong goro berarti negara wae dhewe. Negarane dhewe dibabat ditegur. Pura-pura ando. Apa sih paling kalah negara wis hancur. Hakikat negara ini, hakikat semesta ini, hakikat bahtera ini. Mulanya ada istilah. Sahabat yang paling utama ialah kesungguhan dalam menghadapi bahtera hidup dan kehidupan. Maksudnya apa? Yaitu pada saat akal lahir batin kita itu bersahabat satu sama lain. Hati ngomong A, akal A, perbuatan A. Itu yang tadi saya sebut suci ucap, suci hati, suci ucap, suci akal. Tritunggal, masjid sejati. Nah, termasuk dengan apa yang tadi saya bicarakan dari panjang lebar saya bicara sampai sekarang. Saya berkesadaran. Secara lahir saya berbicara, tapi secara batin Allah sedang berbicara melalui lisan saya. Percaya tidak percaya, tapi itulah adanya. Nah, sinkronnya itu dari mana? Dari 7 sifat. Termasuk tadi yang saya bilang satu sabsing itu. Di dalam diri kita itu ada 7 sifat. Yang orang Islam paham itu sifat ma'ani. Wujud, hidup, melihat, mendengar, berkalam, berilmu, berkehendak. Nah 7 sifat itu dianugerahkan kepada kita manusia sebagai hak pakai. Dudu hak milik. Kenapa hak pakai? Karena akan dimintai pertanggungjawaban. Oh, si bingung, pengen meruh.
perwujudan interaksi Allah. Namun nyongke ngomong ibaratnya Allah lagi interaksi sama sepeda gampang. Gampangnya primen. Nek jenengan pengen berinteraksi Allah sing tanpa alat, kita bayangkan pada saat kita sedang bermimpi, itu jawabannya. Pada saat kita bermimpi, kita sedang berkomunikasi kepada seseorang, tapi pada saat kita bangun, kita itu akan sadar diri. Iya ya, ngarani nyong ngobrol karo si A, nyatane nyong lagi turu. Terus si ngobrol siapa? Ngarani nyong bisa mabur, nyatane nyong lagi turu. Ngarani nyong bisa ngomong itu. Itulah cara melihat interaksi Allah yang tanpa alat. Karena istilah Allah bisa membakar tanpa dengan api, dan kata gue nggak usah bingung. Semua pelajaran itu akan terkupas tuntas kalau kita sudah ngerti ngaji diri, ngaji rasa. Karena ngaji diri itu merupakan kajian sejarah. Khatam lulusnya gue dong sampai kabeh mati. Ya udah, Bah. Terima kasih sudah cerita panjang lebar tentang kajian alam atau kajian diri dan kajian rasa. Kami dari tim Jejak Alam Misteri Brebes berterima kasih kepada Abah Abbas. Mohon maaf misalkan ada kurang jelas ataupun kata yang salah disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.